Pertanyaan tanggal 10 Oktober 2021. Mohon dijelaskan Quran Surat Ali Imran ayat 84 yang tertera pada brosur Ahad 3 Oktober 2021. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Ali Imran ayat 84. Yang ditanyakan terutama pada kami tidak membeda-bedakan seorang di antara mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kalau menurut petunjuk Allah, orang yang beriman kepada Allah itu wajib mengimani seluruh nabi, seluruh rasul, tidak membeda-bedakan. Mengapa demikian? Karena semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah, inti ajarannya sama. Inti ajarannya ani'budullah wajtanibut taghut, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan agar manusia itu tidak mempersekutukan Allah. Inti ajaran semua nabi, semua rasul itu sama, mengajak mentauhidkan Allah. Sehingga kalau kita beriman kepada Allah tidak membeda-bedakan. Meski kita umatnya Nabi Muhammad, kita mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, pada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita mengimani itu. Maka tidak membeda-bedakan. Nah, kalau orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, itu akidahnya menyimpang. Kenapa? Karena tidak mengimani semua nabi dan semua rasul. Yahudi, Nasrani itu kan tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Nah, sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad mengimani Nabi Musa, Nabi Isa sebagai nabi dan rasul. Nah, mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul. Maka akidahnya rusak, menyimpang. Sedangkan Allah sudah buat ketetapan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 itu. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah ani'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sungguh, itu ada dua huruf penguat, laqad. Nah, lakot itu la plus kot, itu dua huruf penguat. Sampai Allah tegaskan dengan dua huruf taukid. Walaqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatir rasulah, pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ya. Seruan semua rasul yang Allah utus pada tiap-tiap umat itu sama. Inti seruannya ani'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Namun demikian faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang menyambut seruan Rasul itu sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah. Di antara manusia ada yang menyambut seruan Rasulnya sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah.
Tetapi di antara manusia itu ada pula yang mengabaikan seruan Rasulnya, sehingga dia tetap dalam kesesatan. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Hampir bahkan semua di tiap-tiap umat ada yang menjawab seruan Rasulnya sehingga mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Namun ada pula manusia karena menuruti hawa nafsunya mengabaikan seruan Rasulnya sehingga memilih tetap dalam kesesatan. Maka kita diperintah oleh Allah, fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi ini. Artinya kita jalani hidup di atas muka bumi ini bukan hanya sekedar hidup, namun hidup yang penuh makna. Salah satu hidup agar bermakna, maka kita diperintah oleh Allah hidup dengan mengambil pelajaran-pelajaran. Salah satunya bagaimana kita mengambil pelajaran akibat orang-orang yang mendustakan para rasul, sehingga memilih-milih rasul, hanya mengimani rasul ini, tidak mengimani rasul atau utusan Allah yang lain. Maka lihatlah, fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi kamu itu hidup di muka bumi ini bukan hanya sekedar hidup. Bagaimana hidupmu biar bisa bermakna. Untuk bisa bermakna, ambil ibrah pelajaran. Kalau hanya sekedar hidup, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, orang yang tidak beriman pada Allah pun juga hidup. Orang kafir juga hidup, juga bernafas, juga makan, juga minum, juga bekerja, juga tidur, juga ngantuk, juga olahraga, kadang juga sehat, kadang juga sakit. Itu kalau hanya sekedar hidup. Nah, kita hamba Allah yang beriman, umatnya Nabi Muhammad, perintahnya bukan hanya sekedar hidup. Hidup ya harus berarti, harus bermakna. Nah, untuk bisa berarti, bermakna hidup kita sebagai mukmin, ambil ibrah pelajaran dari orang-orang terdahulu yang mendustakan para rasul. Banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Ambil ibrah, ambil pelajarannya. Kemudian jangan mengikuti langkahnya. Langkah para pendusta, orang yang tidak mau mengimani seluruh rasul. Jangan diikuti. Kesudahannya sengsara dunia akhirat. Berkesudahan sengsara dunia akhirat. Nah, tentu kita harus menjadi seorang mukmin yang cerdas. Tidak hanya sebatas menjalani hidup, wis urip ya urip, bukan. Bagaimana hidup kita berarti dan bermakna. Kalau sebagai mukmin tidak bisa menjadikan hidup ini berarti dan bermakna, lantas untuk apa kita hidup? Untuk apa? Nah, bisa bermakna ya harus sesuai dengan tujuan hidup. Tujuan kita diciptakan oleh Allah. Yang pertama ibadatullah, yang kedua jadi khalifah. Saling menggantikan dalam kebaikan. Itu tujuan hidup, tujuan Allah menciptakan manusia. Pertama, agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Lah itu yang diserukan oleh para rasul, para nabi. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah berarti pula saling menggantikan kebaikan. Dengan demikian hidup kita akan bermakna. Kalau kita tidak mengimani semua nabi, semua rasul, hidup kita tidak bermakna. Mengapa? Karena menyalahi ketetapan Allah. Karena inti seruan dari nabi, dari rasul itu intinya sama. Ani'budullah wajtanibut taghut, mengajak manusia agar menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain, dan menjauhi taghut dalam arti
tidak menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun juga. Ingat ya, menyekutukan Allah itu bisa dengan apa atau bisa dengan siapa. Maka itu disebut toghut. Wajtanibut toghut, jauhi toghut. Jangan sekutukan Allah, jangan jadikan apa dan siapapun sebagai tandingan Allah. Inti seruan Nabi, seruan Rasul itu sama. Lah Yahudi Nasrani akidahnya menyimpang karena tidak mau mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasulullah terakhir, penutup para nabi, penutup para rasul. Mereka tidak mau mengimani. Lah kalau kita umatnya Nabi Muhammad itu sama, tidak mau mengimani Nabi Isa, tidak mau mengimani Nabi Musa, ya sama berarti kita dengan Yahudi, dengan Nasrani. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan. Jadi kita mengimani Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan, namun sebagai Rasul, sebagai Nabi Allah. Nah, kalau ada orang yang tidak mau mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul atau penutup para Rasul, maka akidahnya rusak, akidahnya menyimpang, tidak selamat dunia dan akhirat. Itu maksud dari la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak membeda-bedakan, kita mengimani semua. Karena inti seruan, inti ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu sama. Sama-sama menyeru manusia untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun juga. Ya, ada lagi.